Hai guys, kembali lagi di Cetak Gol Harian bersama aku Vita Mela. Hari ini ada kabar terbaru nih dari Manchester City yang berhasil memenangkan trofi Liga Champions pertamanya usai mengalahkan Inter Milan di partai final. Sementara di laga ini juga Romelu Lukaku menampilkan aksi kocak dengan menggagalkan peluang emas Inter Milan. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan final Liga Champions. Ada Manchester City yang dipastikan mengangkat trofi Liga Champions pertamanya usai mengalahkan Inter Milan dengan skor tipis 1-0. Di laga ini juga terdapat momen lawak dari Romelu Lukaku yang menggagalkan tandukan dari Federico Di Marco. Manchester City melakoni partai final Liga Champions saat berhadapan dengan Inter Milan. Bertanding di Olimpiade Atatürk Stadium, skuad The Citizen menang dengan skor 1-0. Sejak menit awal pertandingan, pasukan Pep Guardiola mendominasi jalannya laga. Namun mereka kesulitan untuk menembus pertahanan skuad Nerazzurri. Bahkan di menit 36, Manchester City harus mendapatkan nasib sial. Pasalnya, mereka harus kehilangan Kevin De Bruyne yang digantikan oleh Phil Foden karena mengalami cedera. Di babak pertama, anak asuh Guardiola menguasai 62% penguasaan bola. Meskipun begitu, mereka cuma melesakkan 2 tembakan ke arah gawang. Memasuki babak kedua, Inter Milan mulai mengimbangi pertandingan Manchester City. Pasukan biru hitam memasukkan Romelu Lukaku untuk menggantikan Edin Dzeko. Kemudian, skuad asuhan Simone Inzaghi terlihat mendapatkan beberapa peluang berbahaya. Salah satunya terjadi di menit 58 laga saat Ederson sempat melakukan blunder. Saat itu Lautaro Martinez yang tinggal 1 lawan 1 gagal memanfaatkan peluang menjadi gol. 10 menit kemudian skuad Citizen akhirnya bisa memecahkan kebuntuan. Lewat kerjasama yang baik, Rodrigo berhasil melesakkan bola hasil umpan dari Bernardo Silva. Usai tertinggal, skuad Nerazzurri langsung mencoba menyamakan kedudukan. Saat itu Federico Di Marco mendapatkan peluang melalui sundulan. Namun saat itu sundulan pertamanya mengenai tiang gawang dan yang kedua terjadi aksi lawak karena dihalangi oleh Lukaku. Di menit 80 ada komen menarik terjadi saat jersey John Stones robek setelah ditarik pemain Inter Milan. Setelah itu sang pemain langsung digantikan oleh Kyle Walker. 10 menit terakhir pasukan Simone Inzaghi terus-terusan menggempur pertahanan Citizen. Mereka sempat dapat peluang emas melalui Lukaku yang gak dijaga di depan mulut gawang. Namun ex-pemain Chelsea ini menyundul di tengah tepat posisi Ederson berada. Pada menit akhir sempat terjadi momen panas antara Erling Haaland dan Andre Onana. Saat itu Haaland secara sengaja melanggar Onana yang sedang menggiring bola. Onana yang kesal langsung marah-marah dan mendorong pemain asal Norwegia itu. Keduanya sama-sama mendapatkan kartu kuning dari wasit yang memimpin pertandingan. Sebenarnya sebelum wasit meniup peluit panjang sempat mendapatkan kans melalui sundulan. Akan tetapi Ederson berhasil melakukan aksi heroik dengan penyelamatan hebatnya. Hasil ini membuat Manchester City meraih gelar pertamanya di ajang Liga Champions. Gelar tersebut juga membuat mereka meraih treble winner di musim ini. Itu menjadikan Manchester City tim kedua yang berasal dari Inggris yang berhasil meraih pencapaian tersebut. Sebelumnya Manchester United menjadi tim pertama yang meraih treble winner pada tahun 1999. Sementara itu, Pep Guardiola berhasil mencatatkan rekor pribadi. Pelatih asal Spanyol itu menjadi satu-satunya pelatih yang pernah meraih 2 treble winner. Sebelumnya, catatan tersebut diraihnya saat melatih Barcelona di tahun 2009. Selain itu, ini juga trofi Liga Champions pertama Guardiola tanpa Lionel Messi. Di sisi lain, sang pelatih mendapatkan pujian dari legenda Arsenal yakni Thierry Henry. Dia bilang kalau Pep Guardiola merupakan pelatih terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Gelar ini menjadikan Manchester City klub ke-6 di Inggris yang menjadi juara Liga Champions. Sebelumnya ada Manchester United, Liverpool, Aston Villa, Chelsea, dan Nottingham Forest. Menjadikan Inggris sebagai klub terbanyak yang menyumbangkan juara terbanyak mengalahkan Jerman, Italia, dan Belanda. Beralih ke kabar rumor, ada Liverpool yang meminati Federico Chiesa sebagai pengganti dari Sadio Mane. Sedangkan rival The Reds yakni Manchester United ada Alex Telles yang dirumorkan gak akan dipermanenkan oleh Sevilla dan akan merapat ke Galatasaray. Liverpool dikabarkan masih belum menyerah untuk mendapatkan tanda tangan dari Federico Chiesa. Winger Juventus itu diproyeksikan sebagai pengganti dari Sadio Mane.
Skuad The Reds saat ini belum mendapatkan pengganti yang sepadan sejak kehilangan Mane. Jurgen Klopp menilai jika Chiesa merupakan winger yang punya kemampuan di atas rata-rata. Dikutip dari Corriere dello Sport, peluang Liverpool mendatangkan Chiesa terbuka cukup lebar. Sebab Juventus berniat untuk menjualnya dengan mahar transfer mencapai 45 juta euro. Sevilla memutuskan untuk nggak mempermanenkan Alex Telles di akhir masa peminjamannya. Seperti diketahui, Manchester United sendiri meminjamkan Telles selama 1 musim. Bek sayap asal Brazil itu pun akan kembali ke Manchester United pada akhir bulan Juni ini. Namun menurut laporan, Telles dikabarkan nggak akan kembali merapat ke Old Trafford. Bersumber dari NTV Sport, Telles akan merapat ke klub raksasa Turki yakni Galatasaray. Manajemen Cimbom Aslan berharap jika mereka mencapai kesepakatan dalam waktu dekat. Andre Onana dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan Chelsea dengan mengajukan tawaran 46 juta euro dan bergabung usai final Liga Champions. Masih dari rumor klub Premier League, ada Xavi Simons yang menolak tawaran Arsenal karena masih merasa nyaman di PSV Eindhoven. Chelsea serius untuk memboyong Andre Onana dari Inter Milan. Skuad The Blues bahkan dirumorkan sudah mencapai kesepakatan personal dengan pemain asal Kamerun ini. Menurut laporan Football London, Onana segera merapat usai partai final Liga Champions. Chelsea sendiri sudah mengajukan tawaran senilai 46 juta euro atau sekitar 736 miliar rupiah. Namun harga tersebut nampaknya masih belum bisa meluluhkan hati skuad Nerazzurri. Pasalnya Inter Milan memagari Onana sebesar 60 juta euro. Asa Arsenal untuk mendapatkan tanda tangan Xavi Simons dipastikan bakal pupus. Pasalnya pemain asal Belanda itu menolak tawaran yang telah diajukan oleh The Gunners. Menurut laporan, ex-PSG ini nggak berniat hengkang dari PSV Eindhoven. Xavi Simons mengatakan jika saat ini dirinya masih cukup nyaman berseragam skuad buren. Xavi Simons sendiri bergabung ke PSV Eindhoven pada tahun 2022. Pemain berusia 20 tahun itu langsung tampil gacor dengan mampu melecahkan 19 gol dari 34 pertandingan. Xavi Hernandez meminta manajemen Barcelona untuk segera mendatangkan Joshua Kimmich sebagai pengganti Sergio Busquets. Sedangkan Atletico Madrid berniat menjual Alvaro Morata dan kini diminati oleh 2 klub raksasa Serie A. Manajer Barcelona yakni Xavi Hernandez telah memberikan perintah kepada manajemen. Xavi meminta para petinggi Blaugrana untuk bisa mendatangkan Joshua Kimmich. Pemain asal Jerman itu digadang bakal menjadi pengganti Sergio Busquets yang telah memutuskan cabut. Menurut laporan, kedua belah pihak saat itu sudah mengadakan pembicaraan. Xavi bersikeras jika Kimmich bakal cocok dengan skema yang dijalankannya. Apalagi di musim ini, dia tampil impresif bersama Bayern Munchen dengan telah memainkan 47 laga di semua kompetisi. Penampilan Alvaro Morata bersama Atletico Madrid dinilai tampil nggak mengecewakan. Dari 36 pertandingan, bomber Spanyol itu telah melesakkan 13 gol di kompetisi La Liga musim ini. Meskipun begitu, manajemen Los Rojiblancos berniat untuk menjualnya di akhir musim. 2 klub raksasa Italia seperti AS Roma dan AC Milan menjadi klub yang paling meminati. Dilansir dari Calcio Mercato, AC Milan jadi klub yang serius merekrut Morata di musim ini. Pasalnya mereka sudah mengajukan tawaran duluan kepada dirinya sebesar 15 juta euro. Sadio Mane menolak tawaran dari klub Arab Saudi karena masih ingin bermain untuk Bayern Munchen. Bicara soal klub Arab Saudi ini, Al Hilal disebut telah mengajukan penawaran kepada Riyad Mahrez dengan mengiming-iminginya gaji selangit. Arab Saudi saat ini sedang jor-joran mencari sejumlah pemain bintang Eropa. Gak terkecuali Sadio Mane yang saat ini dilirik untuk segera bermain di salah satu klub Liga Arab Saudi. Dilansir dari media Gol, Mane dikabarkan menolak dan gak tertarik untuk merapat ke Arab Saudi. Alasannya saat ini Mane masih ingin berseragam Bayern Munchen di musim depan. Apalagi kontraknya di Allianz Arena baru akan berakhir di tahun 2025. Di sisi lain, manajemen di Rotten juga masih ingin mempertahankannya di musim ini. Apalagi kontraknya di Allianz Arena baru akan berakhir di tahun 2025. Di sisi lain, manajemen di Rotten juga masih ingin mempertahankannya di musim ini. Al Hilal gagal mendatangkan Lionel Messi yang kini telah resmi bergabung ke Inter Miami. Terkait kegagalan tersebut, raksasa Arab Saudi itu mengalihkan transfer mereka ke Riyad Mahrez.
Sejauh ini pemain asal Aljazair itu selalu jadi andalan Manchester City dalam beberapa tahun terakhir. Terbukti dia telah memainkan 236 pertandingan dengan mengemas 78 gol dan 59 assist. Dikutip dari Daily Star, Al Hilal dikabarkan siap menyodorkan gaji selangit kepada sang pemain. Kabarnya Mahrez akan mendapatkan gaji sebesar 450.000 pounds atau 8,6 miliar rupiah. Kalau tadi dari kabar rumor, kita beralih ke kabar resmi nih. Ada Aston Villa yang sudah mendapatkan tanda tangan Youri Tielemans dengan menandatangani kontrak sampai tahun 2027. Sementara Brahim Diaz resmi kembali ke Real Madrid dengan menandatangani perpanjangan kontrak sampai tahun 2027. Aston Villa resmi mendatangkan Youri Tielemans secara bebas transfer dari Leicester City. Seperti diketahui, kontrak pemain asal Belgia ini akan habis pada bulan Juni ini. Sebelumnya, dia gencar dirumorkan dengan klub-klub besar seperti AC Milan dan Liverpool. Namun, manajemen skuad Villa berhasil meyakinkannya dengan menjanjikan menit bermain. Gelandang 26 tahun ini akan melakukan tes medis dalam waktu dekat. Nantinya, Tielemans akan diganjar kontrak 4 tahun hingga 2027 mendatang. Petualangan Brahim Diaz bersama AC Milan resmi berakhir pada hari ini. Menurut laporan, gelandang serang asal Spanyol itu telah kembali ke pangkuan klub lamanya, yaitu Real Madrid. Kabar tersebut diumumkan langsung melalui media sosial resmi klub. Dalam laporan resminya, Brahim juga datang memperpanjang kontrak barunya sampai tahun 2027 mendatang. Mantan pemain Manchester City itu nantinya akan diperkenalkan layaknya seperti pemain baru. Selama mengabdi di AC Milan, Brahim Diaz telah memberikan banyak gelar untuk Rossoneri. Opta merilis starting line up terbaik Liga Arab Saudi musim ini, di mana nggak ada nama Cristiano Ronaldo. Di kabar penutup, ada Lionel Messi yang dirumorkan nggak bisa bermain di laga FIFA Matchday menghadapi Indonesia. Kira-kira apa penyebabnya ya guys? Cristiano Ronaldo tampil impresif membela Al Nassr dengan masuk ke dalam jajaran top skor Liga Arab Saudi. Ex Real Madrid ini tercatat telah mengemas 14 gol dari 16 laga yang dilakoni. Sayangnya, Ronaldo justru nggak masuk ke dalam starting line up terbaik Liga Arab Saudi versi Opta. Opta menempatkan sektor penyerang dihuni oleh trio pemain Al Hilal, mulai dari Ordion Ighalo, Feras Albrikan, hingga Murad Batna. Mirisnya lagi, hanya ada 2 pemain Al Nassr yang masuk starting terbaik seperti Luis Gustavo dan Ghislaine Konan. Lionel Messi dikabarkan bakal batal datang ke Indonesia untuk menjalani laga FIFA Matchday. Hal itu langsung disampaikan oleh jurnalis asal Argentina yakni Leo Paradiso. Dia bilang kalau sang mega bintang cuma bermain melawan Cina. Bahkan Leo menyebut Messi hanya akan bermain di babak pertama dan segera meninggalkan Tiongkok. Namun rumor tersebut masih belum bisa dipastikan oleh perwakilan Argentina maupun dari Federasi Indonesia. PSSI resmi menandatangani perjanjian kerjasama dengan DFL atau Liga Sepak Bola Jerman. Dikabarkan kedua belah pihak telah sepakat untuk membenahi sepak bola Indonesia. Pada kerjasama ini ada 2 hal yang ingin difokuskan oleh PSSI. Pertama, PSSI ingin memajukan kapasitas teknis, berikutnya juga ingin memajukan struktur liga dan klub. Erick Thohir selaku Ketua PSSI berharap kerjasama ini bisa membuat sepak bola Indonesia menjadi berkembang, terutama menjadi kompetisi utama di kawasan Asia Tenggara. Kita masuk ke kolom komentar, ada komentar dari Kak Daniel Alfa Cahyadi. Tim idola Kak Vita Mila siapa sukses selalu cetak gol harian? Untuk tim idola aku belum ada, karena Messi sekarang lagi ada di Inter Miami. Apa aku untuk dukung Inter Miami juga ya? Jangan lupa nonton cetak gol harian terus ya, sampai jumpa.